Dan ini 5.000 meter sebagai uji coba. Nanti jika berhasil mungkin ada sekitar 14 hektar untuk dikembangkan sebagai kebun alpukat, full kebun alpukat. Saya tunjukkan, ini adalah sisa daun dari kayu putih yang masih baru. Kalau yang ini masih 2 bulanan, lah yang sudah lama ini seperti ini, sudah hancur, dan beberapa warga menggunakan untuk pondasi menanam jagung dan hasilnya bagus. Saya kira untuk alpukat nanti hasilnya bagus, dan ini sangat banyak sampai sana. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita sedang berada di daerah Gedung Ombo, Waduk Gedung Ombo, yang dimana ini perbatasan antara Boyolali dan Grobogan. Kita sedang mau survei lokasi milik salah satu customer yang ingin menanam alpukat seperti biasa. Lokasinya sementara ini 5.000 meter kira-kira, dan beliau memiliki salah satu usaha juga yang sudah berjalan cukup lama, yaitu itu gudangnya di belakang itu, yaitu penyulingan minyak apa namanya, kayu putih. Jadi di sini ada gudang untuk penyulingan kayu putih, yang di sini akhirnya kita ada dapat informasi baru dan berita baru bahwa di sini ada limbah yang bisa kita gunakan. Nanti kita coba cek limbahnya seperti apa, apakah bagus untuk jadikan pupuk atau humus, pupuk kandang, bukan pupuk kandang ya, lebih ke humus. Dan ini lokasinya untuk kebun, calon kebun. Ini luasnya sekitar 5.000 meter sebagai percontohan atau sebagai uji coba. Nanti ketika di sini sudah bisa berhasil, karena memang daerah area sini itu tidak ada pohon alpukat, jadi masih jarang sekali tanaman alpukat. Beliau ingin mengebunkan dalam skala luas sebenarnya, tapi ingin uji coba dulu. Dan ini 5.000 meter sebagai uji coba. Nanti jika berhasil mungkin ada sekitar 14 hektar untuk dikembangkan sebagai kebun alpukat, full kebun alpukat. Karena sebagai uji coba, kemarin ketika datang ke kebun kami di Semarang itu sempat terobsesi 2 varietas, yaitu alpukat Miki dan alpukat Kahyangan. Kami tidak membantah itu bagus untuk di dataran rendah, meskipun Kahyangan itu sebenarnya endemiknya di dataran agak tinggi, yaitu 700. Dan kami sarankan jika ingin tanam Kahyangan maka kecukupan atau debit airnya sudah cukup, karena Kahyangan butuh air yang cukup banyak dibandingkan Miki, atau dia kurang kurang bandel, kurang tahan ketika kekurangan air. Selain itu kami juga tadi menyarankan, karena memang ini untuk percontohan, maka sebaiknya tanam beberapa jenis sekalian. Yang tadi kita sarankan, pertama Miki, aligator juga kita sarankan, kemudian Kahyangan mau dicoba, karena di beberapa tempat dataran rendah milik customer kami juga sudah terbukti berbuah. Kemudian SAP 034 juga beberapa sudah berbuah di dataran rendah. Akhirnya kita sarankan untuk ditanam di daerah sini. Nanti kita sarankan beberapa tanaman lain, varietas lain. Dan ini lokasinya tadi sudah kita cek, kita tadi ukur pH, kemudian seperti apa karakter tanahnya, kontur tanahnya, karena nanti rencana kita gambarkan, buatkan set plan untuk titik tanamnya. Rencana memang 5x5, karena memang untuk produksi, kebun produksi, jadi jarak tanamnya 5x5. Dan kemudian karena ada planning untuk master plan-nya, nanti ada planning untuk agrowisata, jadi kami minta di beberapa titik
dibuatkan jarak tanam 7 meter sebagai space mobilisasi pengunjung nantinya. Ini tidak jauh dari jalan raya dan itu lokasinya sampai bagian bawah. Nanti jika kebun ini bisa berhasil, maka bisa diperluas sampai ke arah sana lagi. Itu harapan kami bisa tumbuh lebih bagus. Dan jika ingin memperluaskan area perkebunannya pun, kami tidak mengharuskan untuk bibit dari kami. Bahkan kami berikan opsi-opsi agar nanti bisa kos atau biaya perkebunan ketika ingin memperluas itu lebih murah, yaitu dari pertama bibitnya kalau bisa buat sendiri, apalagi nanti jika di lokasi 5.000 meter persegi ini populasinya sudah banyak, maksud saya pohonnya sudah tumbuh bagus, sudah berbuah, maka bisa dientres, bisa diambil entresnya untuk dikembangkan di kebun selanjutnya. Batang bawah atau seedling nanti bisa buat sendiri, dan tadi kami sudah sampaikan beberapa tipsnya untuk membuat bibit tersebut. Dan seperti biasa kita tadi ukur pH tanah. Tadi kita sudah ukur pH-nya yaitu 6, hampir 6 lebih sedikit 6,2. Namun begitu ini karena saat kondisi musim panas, jadi tetap kita sarankan untuk kapur dolomit di menanggulangi nanti ketika penanaman kemungkinan sudah masuk musim penghujan. Karena perkiraan kami nanti sudah bisa tanam itu di Desember pertengahan mungkin, karena ini belum mulai lubang tanam, baru mulai pembersihan lahan. Ini kemarin ditebangi semua. Untuk kayunya di sini tidak dibakar, melainkan dibawa ke gudang penyulingan dan dijadikan bahan bakar proses penyulingan daun dari minyak kayu putih. Itu sampai ke bawah. Seperti janji saya tadi, di sini kami mendapatkan dua kabar yang cukup baik, dua informasi yang cukup baik. Yang pertama yaitu limbah padatnya dari daun-daun yang sudah yang sudah disuling cukup banyak, beberapa ton mungkin ada, dan itu sampai saat ini masih sedikit sekali yang dimanfaatkan. Kami tadi sarankan untuk dijadikan pupuk kandang, dijadikan pupuk untuk pondasi, tapi tetap perbandingan 50-50%-nya pupuk kandang kambing, 50%-nya dari limbah. Namun untuk susulannya nanti apakah bisa full dengan limbah, kita tes dulu, karena nanti kita bawa sampel untuk kita bawa ke Semarang dan kita uji lab di Semarang. Termasuk ada satu lagi yaitu limbah cairnya, yang dimana limbah cairnya itu cukup bagus, air bersih tapi murni, tapi di situ beraroma minyak kayu putih. Apakah itu bagus untuk tanaman sebagai POC atau dia malah bisa sebagai insektisida nabati, insektisida organik? Karena beberapa pengakuan selama ini 400 liter tiap hari limbah airnya itu dibuang, dan kok yang dilihat beberapa tanaman yang dilewati oleh air limbah itu bertumbuh bagus, tumbuhannya hijau, termasuk jagung, pisang dan sebagainya. Nah, barangkali nanti bisa cocok untuk disiramkan di alpukat. Nanti kita cek dulu apakah bahaya atau tidak kandungan dalam limbah tersebut. Seperti janjinya kita nanti tunjukkan ke sana seperti apa bentuk limbahnya. Jika memang bagus nanti bisa kita sarankan untuk sebagai pupuk susulannya. Dan ini untuk prosesnya. Semuanya masuk sini, kemudian limbah padatnya ini banyak sekali. Saya tunjukkan, ini adalah sisa daun dari kayu putih yang masih baru. Kalau yang ini masih 2 bulanan, lah yang sudah lama ini seperti ini, sudah hancur, dan beberapa warga menggunakan untuk pondasi menanam jagung dan hasilnya bagus. Saya kira untuk alpukat pun nanti hasilnya bagus. Dan ini sangat banyak sampai sana. Ini kedalaman mungkin ada 7 meter. Sampai bawah sana.
Itu yang sudah bertahun-tahun, yang di bawah sana itu sudah bertahun-tahun tertimbun dan sudah terfermentasi sempurna oleh alam. Banyak sekali. Ini baru satu tempat, masih ada satu lagi pembuangan limbahnya. Ini yang limbah padatnya, yang kemungkinan besar nanti kita coba uji lab jika bagus, kandungan N totalnya, K totalnya, P totalnya banyak dan optimal. Ketika nanti dijadikan pupuk, saya kira bisa digunakan ini saja tanpa harus dari pupuk kandang. Tapi nanti kita coba dulu. Dan salah satunya itu limbah cairnya. Ini sampel limbah cair yang akan nanti kita bawa ke Semarang untuk kita uji. Ini air tapi baunya seperti minyak kayu putih. Apakah ini bisa sebagai pupuk POC atau justru sebagai pestisida? Nanti kita coba uji dan kita coba praktekkan di beberapa tanaman. Dan ini banyak sekali, bisa 400 liter sehari ketika proses. Namun prosesnya biasanya efektif 3 bulan. Dalam 1 tahun 3 bulan, dan tiap harinya bisa 400 liter limbah air dari sisa penyulingan. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. 1 bulan lagi insya Allah nanti kita ke sini untuk penanaman bibit alpukat di dekat Waduk Gedong Ombo. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?